Saya Muhammad Rizky Lemba, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah. Dengan ini menanggapi saudara Gus Fuad Pleret, kami menghimbau kepada kepolisian untuk melanjutkan persoalan hukumnya, karena kami melihat masalah ini adalah dua hal yang berbeda. Masalah sosial itu beda, kemudian masalah hukum tentunya juga berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan bersama, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau ada kader Nahdlatul Ulama yang selalu membela kepentingan klan Ba'alwi, berarti dia layak untuk menjadi pengurus ormas bentukannya para habaib. Ya, jadi pengurusnya FPI gitu juga layak, atau ormas lain lah, ormas yang dibikin oleh para habaib Ba'alwi. Ini cocok, walaupun dia mengaku sebagai kader Nahdlatul Ulama, tapi cocok, pola pikir itu sama gitu. Nah, kemudian ketika ada kader NU yang diam ketika ulama-ulama pribumi itu dihina-hina, ya dia cocok juga untuk menjadi anggota FPI atau ormas bentukannya para habaib. Termasuk nih ya, ada seorang kader Ansor nih yang namanya Muhammad Rizky Lemba. Dia ini adalah ketua pengurus wilayah Ansor Sulawesi Tengah. Saya yakin dia ini pasti sudah terlalu lama bermain dan bergaul dengan para habaib Ba'alwi. Dan saya sudah bilang berkali-kali bahwa sepintar apapun orangnya, salim apapun orangnya, siapapun orangnya, kalau terlalu lama bergaul dengan habaib atau menjadi orang yang bodoh. Makanya ketika ada seorang yang bernama Muhammad Rizky Lemba, seorang ketua wilayah GP Ansor Sulawesi Tengah, saya bilang dia adalah orang yang bodoh, karena dia menghimbau supaya aparat kepolisian itu membuka kembali kasusnya Gus Fuad. Artinya Gus Fuad ini kasusnya harus dikawal terus sampai Gus Fuad masuk penjara. Dia seolah menjadi orang yang adil gitu ya, yang paham hukum gitu ya. Atau mungkin dia picak, ketika Habib Rizik, ketika Pak Habib Bahar, ketika para Habib-Habib itu teriak-teriak, memprovokasi, ngata-ngatain, Gus Fuad nggak ada apa-apanya, Gus Fuad tidak seberapa. Tapi apakah Muhammad Rizky Lemba ini berbicara, mengomentari, atau bahkan menghimbau supaya aparat kepolisian itu memproses Rizik Syihab, Bahar Smith? Kalau ada, spill dong videonya kalau ada. Ini kader NU, kader NU. Ketika ulama pribumi itu dihina-hina, kalian tidak peka, kalian diam saja. Nggak usah jadi kader NU lah, nggak usah jadi Ansor. Sudah ganti baju saja, ya, ganti baju menjadi kader FPI atau kader apalah begitu. Kan lagi sekarang ya, FPI dengan Ansor-Ansor yang model begini itu satu jalur loh, satu jalur membela para habaib, ya, dan musuh dalam Nusantara ini, ya. Ansor-Ansor model begitu cocok sekarang dengan FPI berbarengan gitu, rangkulan gitu, makan bareng sepiring berdua, cocok ya. Daripada cocok-cocok begitu menggunakan atribut Ansor, ya lebih baik pakai atribut FPI, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Apakah Muhammad Rizky Lemba ini tahu siapa Gus Fuad? Apa tahu? Gus Fuad itu adalah seorang anggota Banser, seorang anggota Ansor, sama kayak lu. Tapi bedanya lu bukan siapa-siapa, ya mungkin dipanggil Gus di sana. Tapi Gus Fuad ini adalah
Ya sama-sama Gus, tetapi beliau ini punya pondok, punya jamaah. Beliau tokoh. Dan ketika Gus Fuad mengomentari tentang guru tua, itu adalah bentuk nasionalismenya Gus Fuad. Karena Habib Salim Al-Jufri atau guru tua, penekanan guru tuanya jelek banget saya, guru tua gitu. Itu secara hukum tidak sah untuk menjadi pahlawan. Guru tua itu adalah imigran Yaman. Di saat Yaman Selatan itu sedang berkecamuk perang nih, di Yaman Selatan sedang perang, panas-panasnya perang. Guru tua melarikan diri dari Hadramaut, melarikan diri dari Yaman Selatan hingga ke Indonesia. Di Indonesia tentunya mendapat suaka yang luar biasa, apalagi dengan membawa-bawa bahwa saya ini adalah dzurriyyah Rasul begitu. Iya, jadi sudah mendapatkan suaka. Hingga sampai akhir hayatnya dia itu tidak pernah untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Artinya dia bukan orang Indonesia. Dia tetap berkebangsaan Yaman. Iya, dia bukan orang Indonesia. Hingga di Sulawesi Tengah dia itu menjadi guru madrasah, sehingga ketika dari klan Habib ini ingin memanfaatkan momen itu supaya Habib Salim Al-Jufri ini dijadikan sebagai pahlawan, para mukibulnya auto mengaminkan rame-rame, amin begitu. Tuh coba komentarin tuh Bahar, komentarin Rizik, komentarin dong. Apa nggak berani? Makanya jangan terlalu lama bergaul dengan para habaib lah. Nanti lidah kalian itu keluh, mulut kalian itu nanti terkunci. Apalagi kalau sudah mendapat barokahnya habaib, kan ngeri. Barokah apa? Cuan. Iya banyak. Jadi Habib itu tidak semuanya tukang dawir. Kalau Habib yang sudah kaya raya itu bukan lagi mendawir, tetapi meracuni orang-orang pribumi. Ya seperti londirang, orang pribumi yang sukanya menjilat pantatnya para habaib, menjilat kakinya para majikan dari habaib. Para habaib itu bukan hanya mendawir, tapi mereka meracuni. Sehingga ketika ada masalah seperti ini, mereka ini para kacung-kacungnya, para jongos itu yang paling depan. Ya kan, seperti yang katanya Laskar Sakera itu, Laskar Sakera kok membackup penjajah, malu-maluin. Sakera itu pahlawan. Sakera itu pahlawan. Iya, dia itu melawan penjajah, bukan malah bertemu dengan penjajah. Seharusnya bagi dan Ansor, ketika ada masalah polemik nasab seperti ini, dipantau dulu, benar atau tidak yang menjadi masalah oleh Kiai Imad dengan tesisnya yang sampai sekarang belum bisa dipatahkan oleh klan Balbi. Silakan dibaca, dipantau. Kemudian melihat nih Habib-Habib permasalahan seperti apa. Apa ketika mereka mau sebagai ketua Rasulullah, tapi mereka bisa menunjukkan bukti bahwa mereka itu adalah benar-benar ketua Rasulullah, ayo dipantau. Dan setidaknya kalian diam, jangan berkomentar untuk pro dengan tesisnya Kiai Imad ataupun pro dengan Habib Balbi. Minimal kalian diam, duduk manis. Walaupun duduk manis itu adalah sebuah tindakan pengecut. Karena jelas-jelas dari kan para habaib itu, mereka yang selalu teriak-teriak, merongrong negara, membuat provokasi, melakukan intimidasi, ia melakukan berbagai kejahatan dan kemungkaran. Tapi kalian ansor-ansor modelan begitu diam. Malu saya melihatnya, malu. Berkata Gus Fuad seperti itu, dan Gus Fuad itu sudah meminta maaf atas ucapannya tentang guru tua. Iya, Gus Fuad mengatakan bahwa guru tua itu ya laksana monyet gitu. Padahal kalau ditimbang-timbang, Rizik, Bahar yang ngata-ngatain Presiden Jokowi sebagai kodok dan sebagainya, anjing bangsa dan sebagainya, Ki Ma'ruf Amin babi dan sebagainya, kalian kemana? Kalian kemana? Kalian pernah nggak untuk mengkritik atau setidaknya menghimbau kepolisian untuk memproses mereka? Kalian bisu kan? Malu harusnya.
Dan saya berharap untuk semua kader-kader Nahdlatul Ulama, baik dari Ansor Bansar, Muslimah Fatah dan sebagainya, kalau mau jadi pengecut sudah diam saja, diam. Lihat negara ini diacak-acak oleh para klan Ba'alwi, diam saja, biarkan kalian itu menjadi pengecut. Ya, tetapi bagi kalian kader Nahdlatul Ulama yang benar-benar berjiwa patriotisme, ayo kita bangkit bersama untuk melawan penjajahan dari klan Ba'alwi. Ya, jangan terlalu lama bergaul dengan Habib, nanti kalian jadi tambah atau goblok gitu ya. Stop untuk bergaul dengan Habib. Ya, karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.